Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf dan sistem limfatik. Nah, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya atas nama Prinsi Julita, NIM 2514314201083. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem saraf. Baik teman-teman, sistem saraf itu adalah sistem yang bekerja memberikan sinyal atau pengantara ke dalam otak. Nah, di sini itu ada dua sistem saraf. Yang pertama itu adanya sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, saraf yang terdapat di sepanjang tulang belakang sampai otak itu disebut dengan sistem saraf tepi. Kumpulan sistem saraf ini dari otak sampai tulang belakang tadi itu disebut dengan sistem saraf. Perannya itu mengendalikan semua aktivitas tubuh, mulai dari bernapas sampai aktivitas kita sehari-hari. Nah, sinyal yang masuk ke dalam tubuh kita akan direspon oleh otak. Contohnya ketika kita dicubit. Nah, secara tidak langsung di sini kita akan merasakan sakit setelah dicubit. Maka dari itu sinyal akan bekerja menuju otak sehingga otak akan merespon rasa sakit tersebut. Nah, setelah sarafnya merespon di mana situ akan aktif lalu mengirimkan pesan. Maka kita ada reaksi rasa sakit setelah dicubit. Nah, yang kedua itu ada saraf yang berperan penting juga yang disebut dengan saraf neuron. Saraf ini berperan penting untuk menjadi pengantara ke otak. Neuron ini terbagi ke dalam 3 komponen. Yang pertama itu adanya badan sel, yang kedua adanya akson, dan yang ketiga itu adanya dendrit. Dari penjelasan sebelumnya yang sudah saya paparkan tadi, misalnya contohnya kita itu mencubit. Nah, di situ ada 3 peran neuron, yaitu ada neuron tadi itu disebut dengan badan sel, yang kedua akson, dan yang ketiga itu dendrit. Nah, reaksi yang pertama itu adalah dendrit, di mana dendrit merespon hasil cubit tadi. Lalu yang kedua itu akson yang mengendalikan rasa cubit tadi. Yang ketiga itu adanya badan sel. Nah, ternyata teman-teman, sumsum tulang belakang dan otak ini dilindungi oleh tengkorak dan tulang belakang. Tulang belakang juga terdapat cairan cerebrospinal, yaitu cairan cair yang berfungsi untuk melindungi saraf, memperlancar proses pengiriman sinyal. Nah, semua saraf yang tidak termasuk sistem saraf pusat atau SSP. Nah, kalian tahu di mana itu letaknya sistem saraf pusat? Nggak tahu kan? Nah, sistem saraf pusat itu berada tadi mana? Di otak sampai ke sumsum tulang belakang. Itu disebut dengan sistem saraf pusat. Selain itu disebut dengan sistem saraf tepi. Contoh dari sistem saraf tepi itu sendiri adalah gerakan melambaikan tangan, di mana dengan cara sadar kita akan melambaikan tangan. Nah, otak akan mengirimkan informasi atau sinyal yang ada di bahu dan lengan, pergelangan tangan, dan tangan kita ini. Nah, semua sistem ini secara sadar kita akan melakukan gerakan melambaikan tangan. Baik, sistem saraf tepi ini terdiri dari 12 pasang saraf cranialis dan 31 pasang saraf spinalis. Nah, teman-teman, bagian dari saraf tepi itu tadi ada yang namanya saraf kranial. Nah, saraf kranial itu tadi memiliki 12 pasang yang muncul dari berbagai bagian batang otak. Nah, yang kedua adanya yang namanya saraf
okulmotorium atau CN1 merupakan saraf sensorik. Saraf ini berasal dari epitelium olfaktori mukosa. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya saraf optik atau CN3. Merupakan saraf sensorik, impuls dari batang dan kerucut retina di bawah badan sel akson. Nah, yang keempat itu ada yang namanya saraf oculomotorius atau CN3. Nah, yang kelima itu ada yang namanya saraf tronklear. Nah, untuk lebih paham, teman-teman bisa baca secara mendalam saraf-saraf, tapi hanya beberapa bagian saja yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem saraf limfatik. Baik, sistem saraf limfatik ini juga sering disebut sebagai sistem getah bening. Merupakan pembuluh atau saluran yang mengalirkan cairan limfa ke getah bening. Nah, di sini di dalam sistem limfatik ini ada yang namanya sistem imun. Nah, sistem imun itu sendiri adalah kumpulan dari jaringan protein, sel, dan organ tubuh tertentu yang mana kesemuanya itu bersatu untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Nah, contoh bagian dari sistem imunitas ini adalah sel darah putih, di mana sel darah putih ini bisa membantu sistem imun pada tubuh manusia. Ia bisa bekerja untuk menyerang penyakit atau virus-virus yang masuk ke dalam tubuh manusia. Baik teman-teman, di sini sistem limfatik ini memiliki dua pembuluh yang terhubung ke pembuluh vena. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, kalian tahu mengapa darah bisa mengalir ke seluruh tubuh? Organ apakah yang berperan di sini? Baik, organ yang di sini yang berperan yaitu adalah jantung, di mana jantung akan bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, komponen yang kita lanjut ke yang sebelumnya tadi itu, komponen yang termasuk dari dua pembuluh yang terhubung ke vena itu tadi itu ada yang pertama yang namanya ductus limfatik dexter, pembuluh limfa kanan. Pembuluh ini bermuara dan menyambung dengan pembuluh vena di bawah tulang selangkah kanan. Nah, ductus yang kedua itu ductus thoracius atau pembuluh limfa kanan. Pembuluh ini bermuara dan menyambung dengan pembuluh vena di bawah sebelah kiri. Baik, sekian video pemaparan materi saya pada malam hari ini. Dan semoga kita terus semangat dalam belajar. Dadah!